Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah tentang biografi seorang ulama terkenal, penulis kitab Tauhid dan kitab Usul Salasa. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau mendengar nama beliau di Indonesia ini pasti banyak perkataan seperti wah Wahabi, wah radikal, wah anti toleransi dan sebagainya macamnya. Emangnya apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini seperti ini? Nah, oleh karena itu kami mengangkat tema tentang biografi beliau. Sebenarnya seperti apa sih kehidupan beliau ini? Nah, nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau merupakan putra dari Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman dari kabilah Bani Tamim. Oleh karenanya di akhir namanya ada terdapat At-Tamimi. Beliau lahir di Uyainah, Najd. Sekarang itu merupakan bagian dari kerajaan Arab Saudi. Pada tahun 1115 Hijriah, beliau belajar mazhab Hanbali pada ayahnya Syekh Abdul Wahhab. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fikih beliau adalah fikih Hambali. Kalau di Indonesia kan di negara kita fikihnya Syafi'i. Selain itu beliau juga sudah hafal Al-Quran pada umur 10 tahun dan menikah pada umur 14 tahun. Kemudian beliau banyak belajar kepada para masyaikh di kota Madinah. Nah, pada umur 10 tahun berkat pendidikan ayahnya beliau sudah hafal Al-Quran. Dan pada umur 14 tahun beliau menikah. Ini artinya pada umur segitu beliau sudah mampu menjadi kepala keluarga. Ketika beliau hidup, banyak terjadi kesyirikan, khurafat dan bid'ah di hampir seluruh jazirah Arab. Di mana pada masa itu banyak orang yang menyembah pohon, menyembah kuburan atau tawaf di kuburan. Nah, salah satu kuburan yang dikeramatkan pada masa itu adalah kuburannya Zaid bin Khattab, Abang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, kuburan sahabat Nabi Zaid bin Khattab. Jadi pada masa itu banyak masyarakat Arab yang bertawaf di kuburan Zaid, bahkan berdoa kepada Zaid. Nah, ini kan nggak benar karena ini termasuk kesyirikan bahkan khurafat. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mencoba untuk bernahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar dengan mereka. Akhirnya Syekh mendakwahkan mereka dengan berkata, wallahi Allah khairu minaz Zaid. Demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih baik daripada Zaid. Daripada kalian tawaf di makam Zaid, mending kalian tawaf di Ka'bah. Karena itu hak Allah, ya kan? Bukan hak Zaid. Karena Zaid ini cuma manusia, hanya sahabat Nabi, bukan Tuhan. Gak perlu dimulia-muliakan kuburannya seperti itu. Bahkan kuburan Zaid ini dibikinkan seperti kubah. Nah, karena dakwah Syekh tidak didengarkan oleh masyarakat Arab, akhirnya Syekh pun melakukan satu hal yang bisa membuat masyarakat Arab tuh perilaku Syekh ini menjadi viral di tengah-tengah masyarakat Arab. Bahasanya gitulah ya. Dimana dia menghancurkan kubah dari kuburannya Zaid bin Khattab. Ya, karena pada dasarnya kuburan itu nggak boleh ditinggikan dalam syariat Islam. Kemudian nggak boleh melakukan ibadah di kuburan. Karena kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menjadikan bumi ini sebagai tempat sholat kecuali kamar mandi dan kuburan, ya kan? Oleh karena itu, dengan hal inilah Syekh mencoba mendakwakan masyarakat Arab dengan menghancurkan kubah dari kuburan Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh, karena hal ini viral lah kejadian ini, Syekh pun diburu, bahkan hampir dibunuh karena dianggap antum ini menghancurkan kuburan wali, kata mereka kan. Akhirnya saya diburu untuk dibunuh, berbagai macam lah pokoknya yang bisa dapatkan Syekh akan mendapatkan, yang bisa bawakan Syekh akan mendapatkan imbalan berupa harta kah, unta kah, segala macam. Nah, pada saat seperti inilah dakwah Syekh didukung oleh raja dari kerajaan Arab Saudi pertama. Nah, ini perlu diketahui, Arab Saudi itu ada 3 dinasti. Dinasti pertama itu namanya Imarah Ad-Dir'iyah, berkuasanya di Dir'iyah. Dinasti kedua itu Imarah An-Najidiyah, berkuasa di Najd. Dan yang ketiga adalah yang berkuasa sekarang, Al-Mamlakah Saudi Arabia.
kerajaan Arab Saudi yang sekarang ini dinasti ketiga. Nah, Syekh ini mendapat dukungan dari raja kerajaan Arab Saudi pertama, Imarah Ad-Diriyah, di mana rajanya yang berkuasa waktu itu adalah Raja Muhammad bin Saud. Atas bantuan Muhammad bin Saud, dakwah Syekh berkembang. Ya, tentu di antara mereka ada beberapa kesepakatan di antara Raja Muhammad bin Saud dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atas bantuan kerajaan Arab Saudi pertama, dakwah Syekh pun terus berkembang di hampir ke seluruh jazirah Arab, di mana dakwahnya merupakan adalah dakwah tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesyirikan, khurafat dan bid'ah. Ini bisa kita baca di kitabnya Kitab Tauhid dan juga kitabnya Kitab Usul Salasa. Usul Salasa ini tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Nah, kami sudah pernah membahas kitab ini. Kami ikut kajian dari Ustadz Muflis Safitra pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Tahun lalu berarti. Di sini kalau memang Syekh merupakan pembawa ajaran baru dan ajaran sesat, tentu di kitab ini akan tertulis ajaran sesat tersebut. Tapi tidak semuanya perkataan di dalam kitab ini adalah pemurnian ibadah hanya kepada Allah, tauhid, jauhi syirik, jauhi bid'ah dan jauhi khurafat. Bahkan ahli sejarah memberikan Syekh sebuah gelar, yaitu Al-Mujaddid, sang pembaharu umat Islam abad ke-20. Oleh karenanya istilah-istilah seperti Wahabi segala macam itu hanya fitnah yang diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena dakwah Syekh ini tentang pemurnian akidah, tentu banyak yang tidak suka dengan dakwahnya. Oleh karena itu beliau pun terfitnah, dan fitnah ini fitnah yang sangat besar sampai ke Indonesia ya. Oleh karena itu kalau kita lihat kayak ini di kitab Tauhid, tulisan nama Syekh itu di covernya itu Syekh Muhammad At-Tamimi. Kenapa namanya enggak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena sudah buruk tadi citra Wahabi yang dinisbatkan kepada nama bapaknya Abdul Wahab. Seharusnya kan nisbat itu kepada namanya Muhammad. Namanya kan bukan Abdul Wahab. Abdul Wahab itu nama bapaknya. Seharusnya disebutnya Muhammadi, bukan Wahabi. Tapi karena inilah yang memberikan nama atau memberikan julukan saja nggak paham bahasa Arab. Karena kalau ditulis di covernya ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nggak akan ada yang mau beli buku ini. Karena itu di Indonesia, ya, saking tercemarnya nama beliau, ditulis di covernya Syekh Muhammad At-Tamimi. Bisa teman-teman lihat di dalamnya di mana letak kesesatan dari buku ini. Hampir semuanya menyuruh ibadah kepada Allah, jauhi syirik, bid'ah, khurafat, dan semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalaupun teman-teman ingin mengetahui fitnah Wahabi ini dari mana, bisa langsung ke channel YouTube-nya Ustadz Firanda Andirja. Di sana Ustadz sudah pernah bikin kajian tentang sejarah fitnah Wahabi. Barakallahu fikum.